Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten yang laba bersih di semester satunya melonjak tinggi 2000% lebih dan cara teknikal saat ini sebenarnya masih bergerak sideways. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa yang terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham TPA. Bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 3% lebih ke harga 9.600. Tapi secara teknikal bisa kita lihat TPA saat ini sudah kurang oke. Sebelumnya bergerak sangat uptrend. Saya tuh mulai sideways karena gagal melewati 10.500. Beberapa kali mencoba break masih gagal. Saat ini malah sudah turun di bawah harga 10.000. Dan sempat bisa kita lihat turun bawah garis EMA 50 yang saat ini sekitar harga 9.350. Pada kenaikan hari Jumat kemarin memang membuat TPA berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi candlenya tidak begitu oke, sempat menyentuh harga 10.000, tapi penutupan kembali berada di bawah 9.700. Jadi saat ini 9.700 sampai 10.000 ini masih berupa zona resisten. Tapi untuk garis EMA 50 ini sudah berubah menjadi support. Cuma tetap saat ini harus hati-hati karena candlenya tidak begitu oke. Tapi memang salah satu sentimen positifnya karena laba bersih untuk TPA melonjak 2000% lebih. Tapi jika kita baca lebih lanjut ternyata kenaikan tinggi ini karena ada pencatatan akuisisi dari perusahaan Aster Chemical dan Energi. Jadi karena akuisisi ini dimasukkan mencatatkan keuntungan dari pembelian dengan harga rendah atau negatif goodwill. Jadi cuma penambahan nilai sehingga laporan keuangan terkesan oke. Jadi tetap harus hati-hati. Apalagi jika kita perhatikan broker summary untuk saham TPA bisa kita lihat asing terpantau 2 minggu ini mulai masuk. Tapi di broker summary ini terpantau tidak ada akumulasi. Jadi untuk TPA apabila teman-teman saat ini masih hold, maksudnya memang saat ini masih bisa di hold dan secara teknikal sudah mulai membaik, berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, lebih oke menurut saya adalah coba tunggu kembali di sekitar 9.300 sampai 9.350 apabila ingin coba entry saham TPA. Bisa hold terus sama garis EMA 50 dia tembus atau bisa pertimbangkan untuk swing. Jadi kan 10.000 untuk target swing karena ingat 10.000 masih berupa resisten psikologis. Atau hold saya terus selama TPA tidak turun kembali bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di zona 10.500 sampai 10.800 untuk target swingnya karena bisa kita lihat zona resistennya dari bulan Mei selalu gagal ditembus TPA. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham INTP, saham di sektor semen ini bisa kita lihat hari Jumat naik 6% lebih ke 5.600. Cara pergerakan memang saat ini masih belum oke. Karena masih berada di bawah garis EMA 150 dan sekarang masih mencoba untuk bergaris EMA 50 tapi kenaikan 6% candle lumayan solid. Dan bisa kita lihat 5.150 masih berupa support kuat karena setiap kali dites INTP masih bisa bertahan. Sedangkan di bawahnya masih ada support psikologis di harga 5.000. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk INTP pada kenaikan 6% ini bisa kita lihat asing kembali masuk dan di broker summary juga terpantau ini ada akumulasi besar. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham INTP di sekitar 5.150 atau di sekitar garis EMA 50 di 5.300, menurut saya saat ini masih menarik untuk coba di hold. Bisa jadi kan garis EMA 150 di 5.675 sampai 5.800 untuk target swing atau hold catur sama INTP tidak turun bawah 5.150 dengan target lebih jauh di harga 6.000. Tapi untuk teman-teman yang kemarin belum sempat dapat dan saat ini baru mau coba pantau untuk minggu depan, menurut saya tetap harus hati-hati walaupun ada akumulasi, walaupun candle oke, tapi saya sudah dekat dengan resisten EMA 150. Jika terpantau masih gagal break, sebaiknya menurut saya coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk buy on support dengan target swing di garis EMA 150 sampai 5.800. Sedangkan untuk yang sudah punya atau yang ingin coba hold, menurut saya bisa jadikan garis EMA 50 untuk target stop saat ini. Dan untuk SMGR bisa kita lihat ini juga naik pada perdagangan hari Jumat walaupun candle tidak seoke INTP. Bisa kita lihat SMGR saat ini masih berada di atas support 2.400 masih berupa support kuat. Setiap kali dites ini masih bisa bertahan. Sempat SMGR berhasil naik di atas garis EMA 50 tapi tetap gagal break garis EMA 150 dan kembali melemah. Jadi cara teknikal juga SMGR untuk tren jangka pendek sideways tapi untuk tren jangka menengah ini sebenarnya masih bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham SMGR, bisa kita lihat asing juga masuk. 1 minggu terakhir asing sudah mulai akumulasi. Di broker summary juga terpantau kenaikan 2% ini memang ada akumulasi. Tapi cara teknikal karena saat ini masih belum oke, saya tetap harus hati-hati. Dan minggu depan, saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 di harga sekitar 2.620 sampai sekitar 2.700 untuk target swingnya.
Jadi untuk teman-teman sudah dapat di sekitar 2450 sampai 2400, Musa bisa pertimbangkan jadikan garis EMA 50 sampai 2700 untuk swing. Jadi apabila berhasil naik tapi kesulitan untuk break garis EMA 50, pertimbangkan take profit atau hold saja selama SMG tidak turun di bawah 2400 dengan target lebih jauh di 2800 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 2860. Dan selanjutnya saya akan coba analisa SMBR. SMBR bisa kita lihat hari Jumat juga naik 1% lebih. Cara candle ini juga lebih oke daripada INTP dan SMGR. Kan bisa kita lihat SMBR saat ini sudah berhasil beri garis EMA 50 150. Secara teknikal saat ini sideways untuk terenjang menengah. Terenjangan pendek memang terenjangan menengah uptrend, terenjangan pendek mulai sideways karena masih tertahan di sekitar resisten 320. Tapi untuk support bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini sekitar 278 ini masih berupa support kuat. Dan saat ini ada zona support di sekitar 270 sampai sekitar 284. Jadi dari sekitar 270 sampai 284 untuk zona supportnya. Dan bisa kita perhatikan kenaikan hari Jumat jika kita lihat di broker summary ini tidak ada akumulasi. Jadi terpantau tidak ada akumulasi, tapi asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk SMBR cara pergerakan saya lihat apabila teman-teman sudah punya misalnya masih bisa di hold. Tapi untuk yang ingin coba pantau di entry misalnya lebih oke apabila bisa dapat di sekitar zona 270 sampai sekitar 288 untuk target entry-nya. Dan target swing untuk saat ini tetap di 320. Atau apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di 300 apabila minggu depan SMBR masih kuat di atas 300, bisa coba entry untuk spekulatif buy dengan target swing tetap di 320. Dan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak tembus dengan target lebih jauh di 350. Jadi apabila tidak mau swing di sekitar 320 dan sudah dapat di bawah harga 260, bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak tembus dengan target lebih jauh di 350. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.